hanya dialami Indonesia ya Mas Gibran ya. Jadi memang banyak negara di dunia emerging market termasuk juga Indonesia yang sebenarnya agak lagging ya. Kalau negara-negara maju mungkin sudah lebih dulu kenaikan inflasinya. Amerika sudah highest record 40 tahun terakhir ya 8,6%, dan Inggris juga sudah di atas 9%. Jadi kebanyakan negara maju itu sudah jauh lebih tinggi ya dari inflasi Indonesia sendiri. Dan memang pemicu utamanya awalnya memang setelah pandemi ini mulai mereda, kelihatan memang aktivitas ekonomi mulai bergerak kembali, permintaan mulai meningkat. Nah, ini ada masalah tambahan. Masalah tambahannya ini muncul dari konflik yang terjadi di Ukraina ya, antara Rusia dan Ukraina, dan ini memicu kenaikan harga komoditas, terutama pangan dan energi. Jadi memang pangan dan energi ini memang dipicu lagi tadi dengan tambahan ya permintaan dan melonjaknya demand ya pasca meredanya pandemi ini memunculkan persoalan inflasi di berbagai negara, termasuk juga kita melihat di Indonesia juga mulai merangkak naik, terutama setelah Lebaran ya. Jadi kalau sebelum Lebaran belum banyak sektor-sektor yang menaikkan harganya ya di tingkatan konsumen, walaupun mungkin harga inputnya sudah naik, tapi setelah Lebaran kita lihat seiring dengan bergeraknya atau meningkatnya volume permintaan, banyak sektor sekarang kita perhatikan sudah mulai menaikkan harga jualnya ya. Jadi mereka juga tidak bisa menahan terlalu lama marginnya tertekan ya kalau misalnya terlalu lama menahan harga, karena memang di tingkatan harga inputnya itu sudah meningkat ya bahkan sejak kuartal 1, Mas Gibran. Tapi kalau ekspektasi Anda untuk angka inflasi sepanjang tahun ini seperti apa? Atau seberapa tinggi sebenarnya Anda melihatnya? Apakah bisa sampai ke 5%? Ya, saya perhatikan memang dari sisi demand sudah mulai meningkat ya. Jadi itu tercermin juga dari peningkatan kredit ya. Jadi kredit growth sampai bulan Juni ini sekitaran 9%, dan perkiraan saya mungkin akan mengarah ke double digit ya di tahun ini. Karena memang ada peningkatan terutama untuk kredit modal kerja, dan ini juga seiring dengan tadi peningkatan harga barang input, jadi kebutuhan modal kerja mereka juga meningkat ya. Nah, ini tentunya akan mendorong permintaan yang meningkat ini akan mendorong juga inflasi inti pada akhirnya ya. Nah, ini yang memang mungkin bisa dikendalikan lewat kebijakan moneter, tapi kalau untuk harga pangan dan energi memang ini sangat terkait dengan kondisi eksternal ya. Nah, melihat kondisi ini saya kelihatannya melihat inflasi kita akan mengarah ke 5% mungkin untuk tahun ini ya. Jadi lebih tinggi dari perkiraan pemerintah, dan memang untuk kondisi terakhir kita lihat di bulan Juni inflasi kita sudah menyentuh 4,35. Nah, ini memang harus kita perhatikan terutama untuk pangan dan distribusinya ke depan, karena memang untuk energi kan kita ada penambahan subsidi yang cukup besar, tapi untuk pangan ini memang kita harus perhatikan betul. Oke, sebenarnya juga yang cukup menarik adalah soal energi apa kalau kita lihat dengan kenaikan harga minyak global begitu, utamanya di minyak mentah di rentangnya itu 110 sampai dengan 120 US dollar per barelnya, ini juga cukup memperberat begitu ya untuk postur anggaran pendapatan dan belanja negara kita. Pemerintah harus betul-betul memastikan juga bahwa besarnya subsidi terhadap energi ini harus tepat guna dan tepat sasaran. Tapi banyak juga kalangan yang mengatakan bahwa tidak selamanya pemerintah akan kuat menahan beratnya beban subsidi yang begitu besar, 500 triliun rupiah begitu ya, hampir bisa dikatakan seperempat dari APBN kita di tahun 2022 ini. Nah, Anda melihat tentunya kalau memang tidak tahan ya, walaupun pemerintah sudah mengatakan tidak akan menaikkan harga BBM, tapi kalau memang ada opsi untuk menaikkan BBM begitu oleh pemerintah karena memang besarnya subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah akibat kenaikan harga energi global ini, seberapa besar ini akan berdampak mengerek angka inflasi kita? Ya, ini pilihan-pilihan kebijakan sebenarnya ya. Kita ingin supaya stabilitas ini masih bisa kita jaga, pemulihan ini kita bisa jaga tetap berlangsung. Jadi kalaupun mau dinaikkan mungkin tidak bisa setara dengan harga internasional, karena harga internasionalnya naiknya bukan main ya, lebih dari 2 kali lipat kenaikannya. Jadi memang kita harus melihat seiring dengan pemulihan ini mungkin perlu ada adjustment, tapi adjustment yang dilakukan kemungkinan tidak perlu terlalu drastis ya, atau